perencanaan untuk pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Proses penyusunan dokumen perencanaan pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Jadi proses penyusunan dokumen perencanaan yang dengan sangat maksud itu proses penyusunan dalam rangka untuk pengadaan. Tentu di awal itu ada EDM. Langkah pertama EDM, evaluasi diri madrasah. Di situ banyak instrumen yang juga salah satunya instrumen itu memuat masalah sapras. EDM itu tujuannya adalah melihat keberadaan madrasah terkait dengan mungkin tenaga pendidiknya, kesiswaannya, termasuk sarana. Apakah di situ ada kekurangan, apa kelebihan, atau tingkat kerusakan, itu terlihat di EDM itu. Nah, ketika itu sudah dilihat, maka akan disimpulkan dari hasil EDM itu. Ketika disimpulkan, apakah sarananya sudah lengkap atau belum, atau ada yang merusak atau tidak, atau ada yang kurang atau tidak. Ketika nanti ada yang rusak perlu diganti, maka harus didokumentkan bahwa perlu ada penggantian. Ketika itu dilihat ada kekurangan, maka didokumentkan berarti kekurangan. Dan dengan demikian maka pada akhirnya akan muncul di rencana kerja madrasah atau RKM. RKM memuat segala yang dibutuhkan dalam tahun berjalan. Jadi dalam tahun berjalan yang dibutuhkan sarananya apa itu sudah dilihat melalui EDM, kemudian dituangkan di dalam RKM, kemudian akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Halo? Bagaimana kepala sekolah menetapkan jadwal pengadaan sarana dan prasarana? Jadwal pengadaan sarana dan prasarana. Iya. Dari RKM yang ada, tentu dalam proses pengadaannya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada dalam tahun berjalan. Selanjutnya, apa upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan agar sarana dan prasarana tetap dalam keadaan optimal? Kena dulu. Pengertian dulu ya, saya ada mahasiswa dulu pengertian dulu. Tarono. Iya. Apa upaya yang dilakukan untuk sekolah meningkatkan kualitas pemeliharaan agar sarana dan prasarana tetap dalam kondisi yang optimal? Jadi kita harus tahu sarana yang dimaksud sarana sampeyan itu spesifikasinya apa. Sarana itu ada banyak hal. Ada yang sarana itu
jangka waktunya terbatas, ada yang mungkin bisa jangka waktunya panjang. Nah, spesifikasi sampai nanti jangka waktunya pendek itu seiring dengan berjalan waktu tempatnya akan rusak. Tapi jangka panjang tentu masih bisa dinikmati, mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Ya, tentu dalam pemeliharaan ya tentu ya perawatan, kemudian keamanan itu harus dijaga, betul. Perawatan, keamanan, dan penggunaan yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Ini Bapak untuk yang terakhir. Bagaimana sekolah mengevaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana terhadap Evaluasi. proses pembelajaran siswa? Evaluasi Sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran siswa. Evaluasi. Sarana dan Ya tentu selama itu sarana bisa digunakan, tentu akan digunakan semaksimal mungkin. Ketika contohnya misalkan komputer itu tentu dalam peningkatan prestasi anak lebih efektif kalau misalkan pembelajaran itu tanpa menggunakan CPT, itu misalkan memakan waktu yang agak lama, harus misalkan satu bab itu misalkan satu kompetensi dasar harus disampaikan mungkin kalau nggak pakai CPT misalkan harus 2 kali pertemuan. Tapi kalau pakai CPT cukup 1 kali pertemuan, dan otomatis itu akan kita pakai yang ala CPT. Jadi peningkatan kompetensi dan prestasinya itu akan lebih tampak, lebih cepat, dan tidak boros waktu dan tidak boros kertas dan sebagainya. Ya, tentu dalam penggunaannya ya, otomatis guru-guru untuk kita gagalkan melaksanakan atau memelihara dan melaksanakan penggunaan sarana lebih hati-hati, lebih efektif, lebih bisa terpelihara dengan baik. Jadi sesuai dengan kepentingan dan porsinya. Misalkan kayak komputer, kayak misalkan yang lain, misalkan bola. Contoh kalau kita sarana bola, kita pakai bola ya ketika ada pembelajaran saja. Itu lebih efektif dan ringan. Tapi kalau misalkan di waktu tertentu karena ada event-event lain, bisa ditambahi lewat ekstra, tapi juga harus dirawat dengan baik. Bangku, sarana bangku juga begitu. Maka lebih tepat ya digunakan bangku itu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dalam kelas belajar, tidak boleh dikeluarkan di luar, kemudian dibuat panggung, dibuat apa, itu kan gampang rusak. Maka artinya penggunanya belum sesuai dengan kepentingannya. Ada lagi? Sudah Bapak. Itu aja. Iya. Ya, gitu. Itu ya, ini ada tamu. Ini Ya. Bapak. Nah. Halo Bapak, Assalamualaikum. Bingung kan?